Selamat dan juga harapan dari beberapa pejabat daerah untuk pemerintahan Jokowi JK ke depan, menyambung dari dialog kita tadi sebelumnya mengenai belusukan elit dari Jokowi ketika bertemu dengan Prabowo, kemudian menuai banyak sekali pujian dari masyarakat. Lalu kita baca beritanya bahwa Prabowo hari ini confirm ya akan hadir di pelantikan. Keren. Seperti yang dikatakan Mas Yunarto tadi, ini membangkitkan atau melahirkan harapan baru untuk pemerintahan Jokowi. Merasakan yang sama tidak? Saya justru belajar, ini pemilu saya belajar banyak. Saya melihat satu aspek dari Prabowo yang selama ini saya nggak lihat. Jadi apa yang kita ucapkan, kita dengung-dengungkan selama ini ya, bahwa lawan itu bukan musuh. We can really appreciate that now. Karena lihat nggak kemarin bagaimana gesture-nya Prabowo. Kita nggak menyangka bahasanya tuh semudah itu ya. Beliau akan mellow down dan kemudian akan menyambut, tapi ternyata begitu gitu. So ternyata nggak susah-susah amat. Dan ini apresiasi buat Pak Jokowi yang berani untuk datang duluan, ya kan, dan memberikan kepastian pada kita bahwa kalau dua manusia masih mau bicara satu sama lain, nggak ada problem yang sedemikian besarnya kok. Kita lihat kan bagaimana bursa efek Indonesia langsung berapa poin, 80 poin ya. Dan kalangan bisnis semua ngomongin, dari tadinya ngomonginnya tuh yang aduh susah ini bakal jegal-jegalan, kemudian jadi wah, there is hope after all gitu kan. Padahal pertemuan singkat aja tuh kan. Pertemuan singkat, tapi gesture-nya luar biasa. Efeknya, dampaknya luar biasa. Oke. Yoris, gimana kalau ngelihat kehadiran dari seorang Prabowo di pelantikan? Ini yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Ini istilahnya hal yang kita tunggu-tunggu yang sedikit tertunda mungkin ya. Karena pas hari pemilihan pun bersama nama Quick Count saya malah nge-tweet ngasih link YouTube McCain. Bagaimana waktu itu di Amerika juga kan Amerika selalu calonnya hanya dua ya. Sebenarnya sudah bertahun-tahun mereka selalu gontok-gontokan dua pihak, tapi begitu quick count di Amerika terjadi, McCain langsung bikin speech yang selama speech-nya aja 2 kali dia nyebutin nama Obama tuh langsung pendukungnya tapi dia bilang no. Lihat nggak, maksudnya even pemimpinnya aja udah bilang no, tetap namanya pendukung itu emosional sekali gitu loh, mendukung. Jadi ini yang sangat lebih emosional dari pemain nih. Lebih emosional dari pemain. Ini pun saya yakin Pak Prabowo kemarin sudah demikian cairnya, hari ini hadir di pelantikan masih ada nih pendukung-pendukungnya tuh yang tetap nggak terima, tetap pengen ngebela banget gitu loh. Jadi ini yang sangat kita tunggu-tunggu sih. Bicara soal masih ada yang belum terima, sebenarnya hari ini syukuran rakyat ini adalah untuk mempersatukan kembali ya. Yang dulu dukung nomor 1, nomor 2 tidak ada lagi, tapi salam 3 jari. Kira-kira gimana caranya supaya bisa kembali meleburkan masyarakat untuk bisa bersatu? Gimana caranya? Nomor 1, percakapan yang otentik. Jadi kalau dulu kita sebelum bicara udah mikirnya menang kalah. Kita udah maunya mengedepankan apa yang menurut kita benar, apakah itu calon kita, opini kita. Yang sekarang harus terjadi dan nanti mudah-mudahan di Monas, dan gak cuma di Monas, di seluruh Indonesia adalah percakapan-percakapan otentik yang menjalin kembali jalinan-jalinan mikro antar orang-orang yang menyebut dirinya Indonesia, bangsa Indonesia. Karena nggak pernah kok kita sebenarnya terpisah. Kemarin kan cuma beda opini soal siapa yang harus memimpin. Sekarang udah ketahuan, dan bahkan yang kalah pun juga mengatakan hal yang sama. So gak ada alasan buat yang lain untuk tidak move on gitu ya, untuk tetap. Iya, bukan cuma move on, tapi let's go back to our life. Kita bangun sama-sama. Di layar kita saksikan ini standing ovation. Prabowo sudah tiba. Standing ovation. Keren. Ada standing applause ya. Iya. Standing ovation dan applause untuk kehadiran Prabowo. Jarang-jarangnya kita ngeliat kayak gini. Jarang-jarang kita merinding. Mudah-mudahan jadi contoh setelah ini. Dan ini makna revolusi mental ya, dalam arti yang sangat sederhana. Bahkan ketika lawan politik bisa mengubah sikap yang keras, kalau kita lihat dari sikap tanggal 9 Juli, 22 Juli, berkelanjutan orang mengatakan masih ada pertarungan, dan kemudian berujung pada simbolisasi bahasa tubuh memberi hormat, mendukung pemerintahan Jokowi JK, dan hari ini dikonkretkan dengan kedatangan. Ini pengakuan formal dan informal yang menurut saya efeknya luar biasa secara psikologis ke masyarakat. Ya. Jadi saat ini kita lihat di gedung DPR MPR sudah ramai dan Prabowo sudah tiba. Kita lihat ada standing ovation untuk kehadiran dari Prabowo, dan juga Koalisi Merah Putih juga sudah hadir, termasuk Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Jadi disinilah ya dimulai revolusi mental seger ya. Banget, ini ya. Seger banget. Seger ini.
tertunda tapi akhirnya klimaks. Ya, dan ini suasana di luar ruang rapat paripurna 1, banyak sekali media yang masih menanti kedatangan dari para tamu untuk mengikuti sidang pelantikan. Ya, ini ada Ibas. Kita lihat sudah hadir. Kenapa, Riz? Kenapa? Kenapa Mas Yoris? Ya, Yoris mau langsung komentar tadi. menunjuk Mas Rene. Kenapa? Ada apa Rene? Kenapa? Enggak. Saya lihat anak muda ikut politik keren. Bagus. Oke, jadi satu pertanyaan nih untuk Bung Toto. Kalau misalnya, jadi sebegitu penting dampaknya pertemuan singkat hari Jumat itu. Kalau misalnya pertemuan itu tidak terjadi, yang kita saksikan ini apakah tidak akan terjadi juga? Ya, kita lihat bagaimana ada hal-hal teknis yang berubah. Misalnya sampai tadinya mengatakan sedang di luar negeri, tidak akan hadir, sekarang akan hadir. Akan ada efek berkelanjutan gitu. Dan kita berharap bukan hanya pada simbolisasi ya kehadiran, tapi bagaimana kita melihat ada kecairan suasana. Artinya begini, kita tidak kemudian berharap bahwa semua harus satu suara, karena DPR memang tidak boleh menjadi pemberi stempel belaka. Tetapi bagaimana misalnya koalisi merah putih ke depan dalam beroposisi, dalam berdialektika itu mengedepankan politik akal sehat, bukan politik balas dendam, bukan politik yang masih jegal-menjegal karena kecewaan pasca pilpres. Kalau itu terjadi, undang-undang apapun yang ditolak, katakanlah misalnya, anggaran yang misalnya diperdebatkan, selama dengan politik akal sehat itu akan kita dukung juga, begitu. Karena disitulah makna check and balances dalam arti yang sebenarnya, bukan yang seperti kemarin kita lihat mengejar 3-0, 2-0 sampai 5-0 gitu misalnya. Ini mumpung ada pengamat politik keren ya, boleh tanya nggak Mas Toto, apa buat yang kita yang aktif sebagai relawan dalam bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana peran lain yang bisa kita lakukan sekarang setelah semuanya ini, setelah Jokowi dilantik dan setelah DPR seperti yang kita ketahui, dan apa sih kita bisa lakukan? What's your recommendation? Transformasi mengawal itu kan harus terus terjadi ya. Wajahnya akan berbeda.